Episode 3791-3795. Saat ini, langit dan bumi berkumpul dalam keheningan. Saat ini, orang-orang memperhatikannya. Semua orang melihat ke langit yang robek. Sekelompok prajurit dengan tombak perak dan baju besi hijau Tibet keluar satu demi satu. Pada saat ini, kedua tim yang terdiri dari manusia dan kuda mengeluarkan napas yang berdebar-debar. Itu adalah roh jahat alami. Tanpa ribuan perkelahian, mustahil untuk memadatkan roh jahat tersebut. Ledakan terdengar saat ini. Sosok Dao-Dao yang sedang berjalan keluar saat ini seolah membentuk jalan karpet merah untuk bertemu dengan beberapa orang besar. Nafas yang berdebar-debar mengembun saat ini, membuat orang merasa kedinginan. Orang-orang itu berdiri di kedua sisi, seolah-olah dua pohon pinus dan cemara yang tinggi bisa menjulang ke langit. Pada saat ini, dari pusaran luar angkasa yang dipertahankan, sesosok tubuh keluar perlahan. Saat ini, semua orang bisa merasakan nafas kuat dari sosok itu. Sebelum orang datang, nafasnya mengembun. Siapa ini? Mu Yun melihat pusaran saat ini, tapi dia sedikit terserap. Itu bukanlah lingkungan yang mendominasi yang merobek ruang dan melangkah melalui kehampaan, melainkan saluran luar angkasa yang dibuka oleh garis batas untuk langsung mencapai sini. Pengunjungnya mengenakan kemeja panjang berwarna biru tua dan memiliki aura yang luar biasa. Rambut panjangnya tergerai di belakang punggungnya dan angin sepoi-sepoi bertiup perlahan, membuatnya tampak seperti pohon giok yang menghadap angin dan orang suci dari surga. Pria itu berjalan keluar selangkah demi selangkah dengan tangan ke bawah. Di antara dua tim prajurit, dia seperti bintang dan bulan, dan tergantung di langit. Saat ini, semua orang terkejut. Itu salah satu dari 8 aula utama dari 8 aula gurun, penguasa aula awan pemakaman, Di. Apakah itu? Penjaga awan pemakaman. Seharusnya begitu. Aku mengenakan baju besi biru laut dan memegang tombak perak. Di surga ketujuh, hanya penjaga awan penguburan yang memiliki spesifikasi seperti itu. Aula Bahuang. Total ada 8 aula, dan ada 8 master aula. Semuanya memiliki identitas dan kekuatan yang kuat. Setiap penguasa kuil adalah pemilik kekuatan tingkat tertinggi yang mendominasi. Mereka adalah tangan kanan Kaisar Huan dan andalan 8 istana gurun. Saat ini, mata semua orang terfokus pada pria itu. Kubur Yunwei. Di. Orang-orang dari 8 aula gurun akhirnya datang. Ini cukup hidup. Saat ini, Di tersenyum dan berkata, "Ayo, semuanya. Saya di sini untuk satu orang dan tidak akan ikut campur dalam urusan kalian." Bagaimanapun, 7 wilayah timur berada di bawah yurisdiksi Tianlou dan Huangge. Di membuka mulutnya dengan wajah tersenyum dan tatapan damai. Pada kalimat berikutnya, Di memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum tipis, "Apakah kamu putra Mu Qingyu?" Wilayah semi-dominan agak lemah. Namaku Di. Aku dari keluarga Kaisar. Aku cucu Kaisar Ming dan putra Kaisar Huan. Jalan napas Di dan Heki, saya mendengar bahwa di surga ke-9, Anda membunuh paman ke-9 saya dan anak-anak keluarga Di Yuan. Saya sangat penasaran, jadi saya meminta nyawa ayah saya. Saya datang ke sini khusus untuk mengundang Anda ke kunjungi 8 aula gurun. Setelah beberapa kata, Di selalu tersenyum dan tidak melihat adanya perubahan emosi. Seorang tamu, Xie Qing mencibir, keluarga kaisarmu telah lama mendominasi dunia yang luas. Sudah waktunya bagi penggembala dan keluarga Xie untuk mendominasi di masa depan. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang melihat ke arah Xie Qing. Siapa orang ini? Itu tidak kecil. Jika penggembala dapat mengubah situasi saat ini, maka hal itu mungkin terjadi. Bagaimanapun, Mu Qingyu adalah Kaisar Dewa Qingyu. Keluarga, Xie, apa-apaan? Mu Yun memandang Di, tetapi tersenyum dan berkata, "Tidak perlu menjadi tamu. Itu hanya domain ke-45 dari surga ke-7. Saya Mu Yun ingin menempati sebuah domain. Saya tidak tahu apakah Kaisar Huan bersedia atau tidak." Mendengar ini, Di masih berkata sambil tersenyum, "Mu Yun, aku tahu kamu bisa membunuh wilayah master dengan mengandalkan seni rahasia. Namun, kamu harus mengerti bahwa kamu bisa sampai ke titik ini. Paman ke-9 saya menginginkan muka dan menderita. Dia dilukai oleh ayahmu dan melarang seluruh surga ke-9, yang membuat surga ke-9 tidak dapat terhubung dengan 8 alam lainnya. Oleh karena itu, seni bela diri di surga ke-9 jauh lebih rendah daripada itu, di 8 alam lainnya. Untuk pulih dari cederanya,
Paman ke-9 saya tidak segan-segan menyerap rejeki surga ke-9. Ayahmu pandai berhitung dan telah berbisnis dengan pavilion Tianji, sehingga kamu bisa memasuki surga ke-9 dari manusia, dunia. Aku menyelamatkan ibumu, membunuh Di Yuan, dan mengganggu dewa kuno di surga ke-9. Saya harus mengatakan bahwa ayahmu merencanakan dengan baik dan kamu melakukannya dengan baik, bahkan di luar perhitungan ayahmu. Jika bukan karena ini, ayahmu tidak mungkin mengungkap kekuatan Kaisar Ilahi secepat itu, dan kakekku tidak akan mengetahuinya secepat itu. Ternyata ayahmu tanpa sadar telah mengancamnya. Saat ini, Di Yi tidak peduli dengan pendengaran publik. Beberapa hal lebih baik dikatakan. Mu Qingyu telah menjadi kaisar dewa, penggembala, dan Ye Jia di masa lalu, yang tidak dapat diabaikan. Dan Mu Qingyu, yang masuk ke dunia Changlan sendirian pada masa itu dan kemudian menjadi kaisar, dapat digambarkan sebagai sebuah legenda. Banyak hal, Mu Qingyu mungkin sudah siap. Misalnya, Istana Ulat Sutera S. Pada hari ke-7, pasukan kelas 2 dalam 10 besar sangat setia kepada Mu Qingyu. Bahkan saat ini, untuk menggiring awan, kita bisa langsung mengungkap apa yang tersembunyi selama jutaan tahun. Ini bukanlah hal yang baik. Di hari ke-7, apakah masih ada orang yang menggiring Qingyu? 8 kekuatan kelas 1, kecuali 8 aula gurun, 7 lainnya, siapa yang tahu, apakah Mu Qingyu yang tertinggal? Lawan yang sangat buruk. Di Yi kemudian berkata, ayahmu merencanakan strategi. Saat kamu sekarat, ayahmu selalu bisa membantumu tanpa meninggalkan jejak. Istana Ulat Sutera S didirikan oleh ayahmu. Mungkin ibumu tidak mengetahuinya. Apakah ada orang lain di surga ke-7 yang menjadi milik ayahmu? Tianlou, Huang Ge, Fan Tianzong, keluarga bangsawan Huang Ji. Di Yi tersenyum dan berkata, bahkan aliansi Tianyao, Istana Surgawi Jiuku, dan klan Wuling. Atau katakanlah, 8 penguasa kuil di 8 kuil gurunku mengatakan bahwa mereka tidak bisa semuanya memiliki bawahan ayahmu. Sejujurnya, aku sangat mengagumi ayahmu. Jika dia tidak menentang kita, mungkin aku akan menjadi sahabatnya. Usia sebenarnya Mu Qingyu adalah jutaan tahun. Ketika Kaisar Xiaoyao masih hidup, ada terlalu banyak orang yang mengabaikannya. Beberapa orang mengatakan bahwa ketiga kaisar dapat membunuh orang dengan gelar dewa dan kaisar. Yang lain mengatakan bahwa Ye Yu, Kaisar Qing, mendapat biografi Ye Xiaoyao yang sebenarnya dan memiliki potensi untuk menjadi kaisar dewa, sementara Mu Qingyu. Namun, setelah kematian Kaisar Dewa Xiaoyao, Mu Qingyu tetap bersikap rendah hati. Dia hampir tidak dapat menemukan orang ini. Sampai putramu muncul, semua yang dilakukan Mu Qingyu dalam beberapa tahun terakhir mulai terlihat, membuat orang melihat kekuatan dan ancamannya. Saat ini, mata Di Yi seperti obor. Dia memandang Mu Yun dan berkata dengan tenang, ayahmu, sangat kuat. Dia adalah orang yang paling aku kagumi dalam hidupku, tapi siapa kamu? Setelah sepatah kata, Di Yi menatap Mu Yun dengan tatapan jijik. Tanpa ayahmu, kamu bukan apa-apa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu membunuh Di Yuan dan menghancurkan Di Yuan di surga ke-9, dan sekarang kamu memenuhi syarat untuk melakukan dialog yang setara dengan saya di sini? Saya mengundang Anda untuk mengunjungi kuil 8 Desolate untuk menyelamatkan wajah ayah Anda. Kalau tidak, aku bisa membunuhmu secara langsung, membunuh istrimu, membunuh anak-anakmu, dan membiarkanmu pergi bersamaku. Mu Yun, selagi aku berbicara denganmu secara harmonis, sebaiknya kamu ikutlah denganku. Pada saat ini, Di Yi tiba-tiba terlihat dingin, seperti dewa iblis, yang sepertinya membunuh dunia. Ayah, Mu Yuyan menarik telapak tangan Mu Yun dan berbisik, paman ini mengerikan. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia berjongkok sedikit, menatap wajah kecil Mu Yuyan dan berkata sambil tersenyum, paman jahat ini, ayah. Pergi dan bunuh dia. Ketika kata-kata itu keluar, Di Yi tidak bisa menahan tawa. Mu Yun, aku sudah memberitahumu banyak hal dalam bahasa Inggris yang sederhana. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Petik 2. Jika bukan karena ayahmu, orang-orang yang berdiri di sini hari ini takut kamu telah mati ribuan kali. Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berdiri. Saya benar-benar tidak terlalu baik. Ayah saya telah mendukung saya selama ini. Suara Mu Yun damai. Hanya, jika aku bertarung untuk membunuhmu, kurasa aku masih bisa melakukannya, bahkan jika itu melintasi celah 5 alam. Ini benar-benar bersulang,
bukan penalti. Sepatah kata jatuh, dan Di Yi melangkah keluar dan melepaskan roh pembunuhnya. Pada saat ini, Mu Yun tidak bersembunyi, tetapi sosoknya langsung keluar pada saat itu. Namun, ketika nafas di tubuh Mu Yun hendak dilepaskan, tiba-tiba sebuah sosok muncul di sisi Mu Yun. Tangan giok itu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Mu Yun. Kemudian sosok itu, secepat kilat, bergegas menuju Di Yi dan kembali lagi. Itu muncul di sisi Mu Yun. Boom! Dalam sekejap, antara langit dan bumi, suara gemuruh menyapu ribuan mil. Pada saat ini, mereka semua berhenti dan melihat pemandangan itu dengan bingung. Pria besar mana yang ada di sini? Peristiwa hari ini telah berkembang lapis demi lapis. Hingga saat ini, mereka hampir melampaui kognisi semua orang. Orang hebat mungkin tidak terlihat selama ribuan tahun, tetapi saat ini, dia muncul berkelompok. Itu di luar logika dan di atas nalar. Menakutkan. Saat ini, dengan suara gemuruh, tetapi tidak lama kemudian, suara gemuruh itu berfluktuasi, terselubung dalam ruang yang tak terlihat, dan akhirnya menghilang. Saat ini, Di Yi sedang berdiri tinggi di udara, telapak tangannya mengepal, dan suara detak terdengar. Darah menetes di balik lengan bajunya. Saat ini, seluruh wajah tidak anggun dan kalem, melainkan dengan warna dingin. Siapa? Di Yi berkata dengan dingin. Di seluruh surga ketujuh, tidak ada yang bisa menyakitinya seperti ini kecuali para leluhur dan leluhur tertinggi dari 8 kekuatan, 7 pemimpin aula lainnya dari 8 aula gurun dan ayahnya, Kaisar Huan. Mustahil. Pada saat ini, di depan Mu Yun, wanita berpakaian ungu tua berdiri diam. Dilihat dari belakang, tubuh wanita langsing, anggun dan mewah. Ini memberi orang perasaan bahwa dia berada jauh di atas dan seperti batu Tuhan. Dia tidak mungkin dekat. Tak lama kemudian, wanita itu berbalik. Wajah mengejutkan muncul di depan Mu Yun. Meski terlihat lebih khusyuk dan bermartabat, terlihat seperti anggrek persik, namun tidak senyap anggrek persik di usia 10 tahun. Wanita seperti itu sepertinya adalah wangsinya, Ming Yuexin, dan lainnya. Dia akan terlihat umum di masa depan. Saya harus mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang sangat baik dan penampilan yang cantik, sehingga tidak ada ide jahat dalam hidup. Tuan Istana, Tuan Istana. Pada saat ini, sekelompok Istana Ulat Sutera Es menguasai lingkungan dan berbicara satu demi satu. Hah, Tuan Istana, bukankah es krim pemimpin istana? Itu terlihat seperti seorang wanita berusia 20-an. Saat ini, wanita itu memandang Mu Yun dan melihat dengan cermat. Ada beberapa kemiripan di antara alisnya, tapi di tempat lain, mirip ibumu. Tidak bagus. Begitu ucapan ini keluar, Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, yang lebih tua adalah. Wanita itu langsung berkata, ayahmu dan aku adalah teman lama. Yah, es krimnya, itu putriku. Senja es dan salju langsung menuju jalan raya. Anak perempuan, Mu Yun melihat es dan melihat es dan salju senja. Wanita yang luar biasa, benarkah? Pastor, Bing Muxue berkata lagi, jika ibumu bukan putri Kaisar Dewa yang periang, sekarang dia adalah istri Mu Qingyu. Saya tidak tahu siapa itu. Petik 2. Yah, Mu Yun gemetar sambil tersenyum dan tidak banyak bicara. Wanita yang menyakiti Di Yi pada saat seperti itu sepertinya tidak mudah terprovokasi. Namun, yang lebih luar biasa lagi adalah ada sosok seperti itu yang tersembunyi di Istana Ulat Sutra Es. Bing Muxue berbalik, memandang Di Yi dan berkata sambil mencibir, ayahmu, Di Huan, memiliki bakat dan kesombongan. Serigala ekor besar apa yang kamu pura-pura berada di sini? Benci Mu Yun, apakah kamu pantas mendapatkannya? Jangan lihat berapa tahun orang lain berlatih dan berapa tahun kamu berlatih. Jangan lihat berapa banyak sumber daya budidaya yang Kaisar Huan telah hancurkan padamu. Mu Yun diam-diam dilindungi oleh Mu Qingyu, tapi sebagian besar caranya adalah pergi sendiri. Bukankah kamu ayahmu yang melindungimu sepanjang jalan? Petik 2. Jika kamu bukan keturunan keluarga Kaisar, aku khawatir kamu hanyalah seorang pejuang kecil. Setiap kata tentang es, senja, dan salju sangat acuh tak acuh. Jika kamu memberi Mu Yun waktu yang sama, jangan beri dia 1/10 dari waktu latihanmu, yaitu 300.000 tahun, kamu pasti bisa mengalahkan ayahmu sendiri. Tidak, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Xie Qing datang ke Bing Muxue dan berkata sambil tersenyum, senior, jika kamu memberi gembala tua itu 10.000 tahun,
kamu pasti bisa melampaui anak sapi yang keriput ini. Apa yang kamu pura-pura paksakan? Jika kamu berjalan lebih baik dari yang lain, kamu pikir kamu tidak terkalahkan. Aku tidak suka orang seperti itu dan ingin memberi mereka pelajaran untuk waktu yang lama. Salju es senja memandang Xie Qing dan berkata sedikit, lalu pergi. Batuk, Xie Qing buru-buru berkata, jika kamu memberiku 300.000 tahun lagi, aku akan menamparnya sampai mati. Huo Linger menatap Xie Qing saat ini, dengan kilatan api di matanya, tapi dia tidak berbicara. Es senja salju, dia pernah mendengar nama itu. Namun, tampaknya hal itu sudah lama sekali. Secara khusus, dia tidak ingat. Pada saat ini, hati bulan yang cerah memandang es senja dan salju dengan tatapan penuh perhatian. Konon es dan salju sudah lama mati. Hati bulan berkata lirih. Ice Twilight Snow tersenyum dan berkata, apakah kamu percaya rumor tentang film gadis kecil itu? Terkadang kamu tidak bisa mempercayai apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Aku bukan film gadis kecil. Bahkan dengan kehidupan sebelumnya, masih ada film gadis kecil di hadapanku. Saat ini, Mu Yun juga sangat terkejut. Identitas es senja salju nampaknya lebih istimewa. Orang kuat setingkat ini juga bersedia bekerja untuk ayahnya. Sarana ayah itu terlalu kuat. Aku hanya tidak tahu apa hubungannya dengan ayahku. Saat ini, Mu Yun melihat es dan es. Gadis itu terlihat sangat mirip dengan es senja dan salju, tetapi dia tidak dapat melihat sesuatu yang mirip dengan ayahnya. Kini, Mu Yun sendiri telah dibuat berantakan. Berkali-kali, saya hendak melakukan keterampilan menyelamatkan nyawa yang hebat, tetapi saya dihalangi lagi dan lagi. Mungkin pada akhirnya, Kaisar Huan akan muncul sendiri. Kemunculan es dan salju sekuat jantung bulan. Pada tahun-tahun awal, pria hebat ini juga merupakan pria sombong di surga ketujuh, namun kemudian, dia perlahan-lahan kehilangan jejaknya dan perlahan-lahan dilupakan. Hari ini, kemunculannya yang tiba-tiba sungguh tak terbayangkan. Saat ini, Kaisar Yi diucapkan oleh Bing Muxue. Wajahnya tidak lagi tenang dan cuek. Es senja salju, Aula 8 gurunku pernah mengundangmu menjadi penguasa aula pertama, tapi kamu menolak. Itukah alasannya? Kaisar Yi berkata dengan dingin saat itu. Menolak undangan Bahuang Hall, es dan salju, itu masih terjadi. Aula 8 gurun memiliki fondasi yang kuat dan dapat dikatakan sebagai yang pertama di surga ketujuh. Selama bertahun-tahun, Istana Surgawi Jiuku, Aliansi Tianyao, dan klan Lima Roh telah menjalin hubungan aliansi untuk melawan 8 Aula Gurun. Sekte Brahma dan keluarga Huangji, serta Tianlou dan Huangge, memiliki aliansi yang dalam dan dapat melindungi diri mereka sendiri. Hubungan halus antara 8 kekuatan kelas 1 juga telah terbentuk setelah akumulasi ratusan ribu tahun. Sebagai pencipta Istana Ulat Sutera Es, mengapa saya harus bergabung dengan 8 istana gurun Anda? Ice Twilight Snow berkata dengan lemah, saya tidak ingin mengatakan hal-hal yang tidak berarti ini dengan Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk berdiskusi dengan saya. Hari ini, Menara Surgawi dan Paviliun Huangge datang untuk Sugesu. 8 Aula Gurun datang untuk Mu Yun. Aku bisa memberitahumu, Mu Yun, kamu tidak bisa mengambilnya. Adapun Zhuge Zuhao, Lou Qingyi dan Huang Tian, kalian berdua tidak bisa mengambilnya. Wilayah Tiongkok Timur ini adalah fondasi Mu Yun. Saya mengatakan itu. Saat ini, Di Yi, Lou Qingyi dan Huang Tian semuanya terlihat jelek. Salju es senja, terlalu sombong. Lebih mendominasi dari Ming Yuexin. Di Yi berkata dengan dingin, es senja salju, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Memang ada kesenjangan di antara para pemimpin top dunia, tetapi Anda bukanlah kekuatan, dewa, atau kaisar. Berapa banyak yang bisa Anda tolak? Bing Muxue mencibir. Begitu ucapan ini keluar, semua seni bela diri dari semua pihak tampak sedikit berubah. Es senja salju, ini siap bertarung sampai akhir. Hari ini, tidak ada yang bisa membawa pergi Mu Yun. Kecuali Anda bisa membunuhnya. Saat ini, Di Yi terlihat dingin dan serius. Lou Qingyi datang ke sini demi Sugesu. Sedangkan untuk Huang Tian, Lou Qingyi hanya menjanjikan keuntungan dan datang ke sini untuk membantu. Apa yang akan dia lakukan bergantung pada Lou Qingyi. Namun saat ini, inti permasalahannya bukan lagi pertempuran di wilayah Tiongkok Timur, bukan lagi Zhuge Zuhao, melainkan Mu Yun. 8 Aula Gurun, tidak mungkin membiarkan Mu Yun tumbuh seperti ini. Hingga saat ini,
kedua belah pihak menemui jalan buntu dan tidak ada yang mau menyerah. Dalam keheningan, langit dan bumi berubah warna. Saat ini, langit dan bumi tampak bergelombang. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa ruangan itu sepertinya terkoyak, seolah-olah semua orang ditekan oleh jaring besar yang tidak terlihat. Dalam pengertian ini, ia tidak hanya muncul di dataran Longhua, tetapi menembus seluruh surga ketujuh. Untuk sesaat, para pemimpin tertinggi dari berbagai kekuatan melonjak secara berurutan. Momentum ini, di Liga Tianyao, Tu Longyu mengenakan jubah naga dan gaun, berjalan keluar dari aula utama, menatap ke langit dan melihat sedikit. Itu saja, Tu Longyu mau tidak mau berkata, Suge Zuhao. Senja es dan salju, sekarang, Kaisar Huan telah keluar sendiri. Pada saat yang sama, di Istana Surgawi Jiuku, sesosok tubuh kurus, bertelanjang kaki, berjalan di atas tanah batu yang dingin, dengan seruling diikatkan di pinggangnya. Kaisar Huan, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Sosok kurus itu berkata sedikit, pergi dan lihat. Jika Sinya dalam bahaya, bawa dia kembali. Putra Mu Qingyu, aku tidak peduli. Di aula kosong, tidak ada minyak untuk orang lain, tetapi sebuah suara terdengar dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak peduli. Kalau begitu, kamu adalah menantu perempuan Mu Qingyu. Itulah pewaris impianku Qianmo yang telah menghabiskan puluhan ribu tahun pelatihan kerja keras. Mengapa dia menjadi menantu perempuan Mu Qingyu? Di aula kosong, sedikit tawa menghilang perlahan. Surga ketujuh. Tanah lima roh terletak di wilayah rahasia ruang waktu di tengah 19 wilayah, dengan sejarah yang panjang. Saat ini, di aula yang megah, 5 kursi tinggi semuanya terbuat dari batu giok halus. Kursinya seolah mengarah langsung ke atas aula, megah. Saat ini, di 5 kursi, 3 sosok ilusi muncul. 2 kursi kosong lainnya, satu memancarkan cahaya kristal merah menyala dan yang lainnya memancarkan cahaya biru air. Bersenandung, terdengar dengungan dingin. Huo Linger dan Ming Yuexin terlalu gegabah. Dengung dingin itu penuh amarah dan berkata, Huo Linger sudah lama tidak mengambil alih klan Huoling. Lebih baik dikatakan bahwa Ming Yuexin. Untuk menggiring awan, kita harus berpikir bahwa kita telah berlindung di Kaisar Dewa Qingyu. Jin Fengyu, tenanglah. Sebuah suara lembut terdengar dari kursi batu berwarna kayu dan berkata, hati bulan yang cerah seperti ini. Kamu dan aku tidak tahu. Jika bukan karena ini, dia bisa belum mencapai tingkat Dewa Air hanya di antara 5 suku kita pada tahun-tahun itu. Haha, kata-kata Lin Ce benar. Suara tawa terdengar. Si Heng, kamu pria yang baik. Semuanya lancar. Jin Fengyu, kepala keluarga Jinling dari keluarga Wuling, memiliki senioritas yang sangat tinggi. Ia juga merupakan level tertua di seluruh keluarga Wuling. Kepala klan Si Heng tersenyum lagi tanpa bantahan. Jin Fengyu bersenandung, 2 patriark, karena 2 pria, begitu gegabah membuat masalah. Meskipun 5 roh kita tidak bisa dibandingkan dengan 8 aula gurun, itu juga merupakan kekuatan kelas 1 teratas di Changlan. Aku tidak bisa kehilangan orang ini. Begitu dia mengatakan ini, Patriark Lin Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kalau begitu, pergilah dan bujuklah dirimu sendiri. Saat ini, kemarahan Jin Fengyu berkurang banyak dan berkata perlahan, apakah aku berani? Kemarahan Ming Yuexin. Haha, Si Heng tertawa saat itu. Lin Ce kemudian berkata, dalam analisis terakhir, masih ada rasa terima kasih dan kebencian antara keluarga kaisar dan penggembala. Bahkan jika Kaisar Huan muncul, itu tidak ada gunanya. Akhirnya, tergantung apakah Kaisar Ming dan Mu Qingyu akan muncul. Jika 2 dewa muncul, sesuatu akan terjadi. Jin Fengyu tidak bisa menahan diri untuk berkata, ketika dia berada di surga ke-9, Di Yuan meninggal dan Ye Yuxi bebas. Wajah Diming dipukuli habis-habisan oleh Mu Qingyu. Kali ini, Diming tidak boleh mundur. Mungkin ini perang total. Petik 2. Saat ini, Si Heng tersenyum dan berkata, kamu berkata, siapa yang akan memenangkan perang sekarang, keluarga kaisar dan penggembala. Itu rumah kaisar. Jin Fengyu berkata langsung, meskipun Kaisar Ming meninggal karena Kaisar Yuan, kekuatan 8 kaisar surgawi lainnya tidak tercakup. Selain itu, Kaisar Ming telah menjadi kaisar dewa sejak lama, dan Mu Qingyu mungkin bukanlah lawannya. Selain itu, Kaisar Ming adalah orang yang telah melewati zaman kuno dan kuno. Di dunia yang bergejolak ini, 8 putranya adalah kelas 1 dan kelas 1 di 8 alam surga.
Selain itu, para antek itu, seperti sebagai pengikut keluarga jiwa dan keluarga tulang, jika ada perang, Kaisar Ming akan bertarung. Manfaatkanlah. Mendengar ini, Lin Che berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa meremehkan Mu Qingyu. Istana Ulat Sutra Es, kamu dan aku, siapa yang mengira itu adalah tulisan tangan Mu Qingyu? Begitu kata-kata itu keluar, Si Heng dan Jin Fengyu terdiam. Apakah kamu? Si Heng membuka mulutnya dan bertanya pada Lin Che. Ya, Istana Ulat Sutra Es, siapa sangka itu akan menjadi sarana menggiring Qingyu. Apakah ada orang lain di hari ketujuh? Status Mu Qingyu sebagai Kaisar Dewa sangat berbeda. Bukan berarti dia adalah Kaisar Dewa, yaitu nama besar Kaisar manusia di masa lalu, yang juga dihormati oleh semua kekuatan di dunia. Di persimpangan wilayah Donghua dan dataran Longhua, ketika tekanan mengerikan itu hilang, seluruh dunia menjadi sunyi senyap pada saat ini. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang bisa berbicara. Dan di ruang itu, sebuah lorong yang lebar dan panjangnya ratusan kaki, saya tidak tahu di mana titik awalnya. Tidak mungkin mendominasi lingkungan dengan secara paksa keluar dari saluran ruang. Saat ini, beberapa sosok muncul perlahan dari saluran. Setelah beberapa orang, nampaknya ribuan pasukan mengeluarkan bau yang membuat jantung berdebar-debar. Dominasi tentara wilayah. Pada saat ini, banyak orang yang tercengang. Dominasi wilayah dan bentuk pasukan. Informasi dan kekuatan ini menakutkan. Siapa itu? Saat ini, sosok-sosok itu menunjukkan wajah aslinya satu persatu. Seseorang di tengah, mengenakan jubah naga dan mengenakan mahkota bulu, memiliki sikap yang luar biasa. Dia berdiri tinggi di udara dan jauh, tapi bisa dilihat dengan jelas oleh semua orang yang hadir. Itu tampak seperti seorang pemuda berusia 20-an. Pemuda itu memiliki wajah yang tampan dan ekspresi yang anggun. Dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun pada wajahnya. Dan sepasang mata, seolah membaca perubahan hidup, membaca kemakmuran. Sepasang mata saja, seolah melihat dengan cermat, akan membuat orang terjerumus ke dalamnya. Pada saat ini, orang-orang seperti es senja dan salju, bangunan Qing Yi, Huang Tian, Ming Yuexin dan Huolinger semuanya tampak serius. Saat ini, Di Yi membungkukkan tangannya dan berkata dengan hormat, Ayah. Ayah. Langit ketujuh sekarang menjadi salah satu dari 8 kaisar surgawi, Kaisar Huan. Namun, Di Yi sepertinya berusia 20-an dan 30-an, sedangkan Di Huan sepertinya berusia awal 20-an. Ayah dan anak itu lebih seperti saudara. Baiklah, Kaisar Huan mengangguk dan melihat sekeliling. Ming Yuexin, kamu bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, tetapi kamu bertemu Mu Yun. Jelas sekali bahwa Mu Qingyu memiliki sarana. Untuk membiarkanmu bertemu putranya, kamu dibodohi. Tidakkah kamu merasa dibodohi? Kaisar Huan berkata langsung. Ketika Ming Yuexin mendengar kata-kata itu, dia berkata sambil tersenyum, bermain. Itu juga Mu Qingyu yang sedang bermain denganku. Hanya saja, aku senang bisa bermain dengan pria kecil yang begitu puas. Haha, Kaisar Huan tersenyum tipis, lalu menatap Bing Muxue dan berkata lagi, jika kamu Yusi tidak muncul saat itu, mungkin kamu dan Mu Qingyu adalah dewa dan peri. Bing Muxue, sekarang kamu mau melindungi putranya. Anak laki-laki yang tidak berperasaan. Apa bisnis Anda? Mu Yun terkejut saat ini. Ayahnya memang ada hubungannya dengan Bing Muxue. Pada akhirnya, Kaisar Huan memandang Mu Yun. Sayang sekali ayahmu sangat berbakat, tapi dia bosan denganmu. Mu Yun tersenyum dan berkata, karena dia yakin. Putranya tidak bisa lagi mengandalkan otoritasnya, tapi biarkan dia mengandalkannya selama 1 tahun. Saya pikir setidaknya Kaisar Surga memiliki pola yang tidak biasa. Sekarang tampaknya Anda dan putra Anda tidak ada bedanya. Apa untungnya memukulku dengan sengaja? Dalam hidupku, dalam hal bakat, banyak orang yang lebih baik dariku, tapi aku masih hidup. Kaisar Huan memperhatikan Mu Yun dalam-dalam. Sepertinya aku masih perlu mengenalmu lagi. Saat ini, suasananya cukup rumit. Pada saat ini, bahkan es, senja, salju, dan jantung bulan pun tertekan. Tuhan, gelar dan pangkat, yang kedua setelah Kaisar Dewa. 9 Kaisar Surgawi pada awalnya adalah sosok yang sombong. Pada saat itu, alasan mengapa ia mampu membunuh Di Yuan di surga ke-9 adalah karena Di Yuan diciptakan oleh ayahnya dan vitalitasnya rusak parah. Kaisar Huan di depan kita, Kaisar Huan dalam kondisi puncak,
tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Yuan pada saat itu. Pada saat ini, Luo Qingyi dan Huang Tian juga senang menyaksikan keseruannya. Mereka tidak akan berurusan dengan Mu Yun. Tidak perlu. Dua dewa sedang bertarung. Mengapa mereka harus terlibat? Namun, ketika Kaisar Huan muncul, dia memutuskan bahwa tidak mungkin membiarkan Mu Yun pergi. Setelah Mu Yun ditangkap, siapa yang akan mengatur Zhuge Zuhao dan Dong Hua? Itu hanya salah satu dari 45 domain. Itu tidak menarik. Baru saja, Kaisar Huan muncul. Bahkan jika dia ingin melindungi Mu Yun, mustahil bagi Ming Yuexin dan Bing Muxue. Sekarang, apa yang akan terjadi? Akankah Mu Qingyu muncul? Begitu Mu Qingyu muncul, Kaisar Ming pasti akan muncul. Pada saat ini, Kaisar Huan tersenyum lagi dan berkata, ini dia. Ikutlah denganku. Hari ini, kecuali ayahmu muncul, kamu tidak dapat melarikan diri. Ibumu melakukan banyak hal di surga ke-9, tetapi para dewa dan kaisar kuno itu tidak mudah untuk diprovokasi. Dia tidak bisa membantumu sekarang. Pada saat ini, Kaisar Huan melirik Mu Yun dan berkata perlahan, Lu Qingfeng, Qin Mengyao. Apakah kamu juga ingin menunggu mereka? Mereka tidak bisa datang. Keluarga Ye di reruntuhan suci Xiaoyao sedang berjuang sekarang. Jangan berharap mendapatkan bantuan mereka. Keberadaan ketiga kaisar masih belum diketahui. Mu Yun, para penggembala saat ini bukanlah lawan dari keluarga kaisar. Tidak ada yang bisa berurusan dengan keluarga kaisar di dunia Changlan. Mendengar ini, Mu Yun terlihat sedikit kedinginan. Lao Su seperti dua kacang polong, semua suara diam. Ketika kata-kata Kaisar Huan jatuh, ketika semuanya tenang, sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat ini. Saat suara itu terdengar, semua orang yang hadir tampak berubah. Hari ini, hal itu akan berubah. Aliran orang-orang besar yang tak ada habisnya muncul di panggung satu persatu. Sangat sulit bagi orang untuk mengingatnya. Siapa ini? Dengan suara tawa, langit kembali berubah. Ruangan itu seperti gelombang air, beriak terbuka, memperlihatkan jalan yang sangat jernih. Apakah ini, level, dewa, atau kaisar, yang lain? Saat ruang avenue diperbaiki, saya melihat sesosok tubuh keluar dari sana, dengan rambut panjang dan rambut putih. Dan posturnya terlihat tinggi dan perkasa, sombong di dunia. Berdiri di sana, sepertinya ia bisa naik ke langit dan membunuh ke langit kapan saja. Saat ini, semua orang terkejut. Itu adalah lelaki tua, tetapi dengan rambut dan alis putih, kulitnya sangat halus, sehalus bayi, dan temperamennya sangat baik. Tingkat apa ini? Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Siapa ini? Kesadaran. Pada saat yang sama, saudara dan saudari Sue Kongqiao dan Sue Linglong, yang berada ribuan mil jauhnya, mengintip ke dunia dengan manik-manik dewa, tampak terkejut. Saat ini, ada terlalu banyak orang kuat yang berkumpul di dataran. Penguasa, surga yang asli telah tercengang, tetapi hingga saat ini, gelar kaisar telah muncul. Saat ini, saya merasa seperti semut mol. Tidak, tidak seperti, hanya seperti. Di depan orang-orang besar ini, mereka adalah semut mol, yang tidak layak disebut. Saat ini, sosok berambut putih itu melangkah maju dan menatap Kaisar Huan sambil tersenyum. Kaisar Huan, Kaisar Surga, benar-benar terkenal, tetapi ayahmu memiliki ratusan putra dan memilih beberapa yang terkuat untuk membersihkan pasir. Mu Qingyu dari rakyat memiliki putra seperti itu. Apakah bakatnya kuat atau lemah? Tidaklah lemah. Hanya yang ini. Jarang sampai hari ini. Kamu pikir kamu ini apa? Ketika kamu mendapat gelar kaisar, kamu pikir kamu sangat kuat. Berapa banyak gelar kaisar dewa yang luar biasa yang ayahmu lewati dari zaman kuno, dan zaman sekarang, dan akhirnya gagal untuk menjadi dewa kaisar. Yu menjalani hidupnya dan meninggal tanpa penyakit. Apakah Anda, Kaisar Huan, memiliki keberanian untuk menjadi kaisar dewa? Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Kaisar Huan memandang pria di depannya. Tuan Huang 11, mulutmu masih panas seperti biasanya. Kelaparan 11. Siapa? Nama yang mendominasi banyak daerah ini masih terasa asing hingga saat ini. Saat ini, Huo Linger menatap sosok berambut putih itu dengan heran. Kelaparan 11. Xie Qing tidak mengerti, siapa? Tuannya Tuan. Huo Linger memandangi jalan Mu Yun. Tuan-tuan, menguasai. Mu Yun tercengang. Tuan Mie Tianyan. Saat ini, Bulan mengangguk dan berkata, Tuan Tuhan benar-benar dia.
Dia bisa disebut tuanmu. Mu Yun melihat sosok itu lagi dan merasa luar biasa. Ming Yuexin berkata lagi, di era saat ini, selama jutaan tahun, ia telah dikenal sebagai master pertama di bawah dewa dan kaisar. Tuan pertama, saat ini, beberapa tokoh yang mengetahui tentang kelaparan 11 di penguasa segala sisi sedang berbisik-bisik kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak biasa orang seperti itu muncul pada saat ini. Kelaparan 11. Penguasa paviliun Huangtian berbisik, orang seperti itu akan muncul untuk Mu Yun. Waktunya ada pada saat ini, sedikit demi sedikit. Suara hentakan udara terdengar pada saat ini. Sekelompok orang datang dengan berlari kencang saat ini. Menguasai, menguasai. Dua master pertama berteriak saat ini. Famin 11 melihat dua yang pertama. Darah mengalir deras ke langit. Darah linglong. Ada apa? Apakah kamu tidak melihat murid Xiao Tianyan diintimidasi? Meskipun aku bukan dewa atau kaisar, rakyatku tidak bisa diintimidasi begitu saja. Tonton saja kesenangannya. Sue Kongqiao dan Sue Linglong tidak berani membantah. Tetapi semua orang yang datang dari garis depan kelaparan kita ingin bersatu. Apakah kamu mengerti? Ya Tuan. Darah mengalir deras ke langit dan membungkuk. Tuan, kakak senior Mi. Saya mengerti. Huang Xi berkata lagi, anak itu keras kepala. Setelah Ye Ningyue meninggal, dia tidak punya niat untuk terus hidup. Pantas saja kamu Sueki bukanlah nama belakang Mi atau nama belakang Tuhan, melainkan nama belakang kamu. Kakak perempuan bela diri kamu. Sue Linglong mendengar kata-kata itu. Saat ini, dia setengah berbicara, tetapi dia tidak melanjutkan. Huang Xi memandang Mu Yun dan tersenyum dan berkata, dalam analisis terakhir, kematian tuanmu adalah pilihannya sendiri, tetapi dalam analisis terakhir, itu adalah hal baik yang dilakukan oleh keluarga jiwa. Ketika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu pergi ke surga ke-8 dan langsung mencabut sekte Dewa Fei Huang Kaisar Teng Fei dan keluarga jiwa dari dunia jiwa. Bahkan jika itu adalah balas dendam untuk Xinjiangmu, biarkan tuanmu beristirahat dengan tenang. Surga ke-8, Kaisar Hari ke-8, Kaisar Teng Fei, Fei Huang Shenzong. Klan jiwa, ya, klan. Jiwa adalah salah satu antek Kaisar Ming yang paling setia. Klan jiwa lemah secara raga, kuat dalam metode penanaman jiwa, dan pandai melakukan hal-hal buruk. Dia tidak berbuat lebih sedikit pada tahun-tahun itu. Istrimu Qin Mengyao juga dihancurkan oleh klan jiwa pada tahun-tahun itu. Dia mampu melakukannya dengan cara ayahmu. Kelahiran kembali, dalam analisis terakhir, Qin Mengyao melihatmu ketika kamu masih muda. Petik 2. Hah, Mu Yun tertegun. Huang Xi berkata sambil tersenyum, sekarang bukan waktunya bergosip denganmu. Saat ini, Kaisar Huan tampak acuh tak acuh dan berkata, Huang Xi, aku tahu kamu kuat, tetapi jika Anda bukan Tuhan atau Kaisar, Anda bukanlah Tuhan atau Kaisar. Anda tidak akan pernah bisa melampaui dewa dan kaisar. Saat ini, Huang Xi tertawa dan berkata, penampilan saya kali ini juga memberitahu dunia bahwa meskipun saya sudah tua, Huang Xi belum mati. Saat aku bertarung denganmu, aku juga ingin memberitahu dunia bahwa meskipun gelar master pertamaku adalah nama yang dimahkotai oleh orang lain, aku merasa itu memang pantas. Tidak ada dewa atau kaisar di dunia yang bisa membunuh saya. Boom, kata kelaparan 11 jatuh, dan kehampaan bergetar saat ini. Di belakangnya, pedang besar menembus langit mengembun dalam sekejap. Di sekitar pedang raksasa, terdapat 9 jalur pola pedang di sekitar pedang raksasa tersebut. 9 penempaan, tubuh pedang. Pada saat ini, Mu Yun tercengang. Dia juga telah memadatkan tubuh pedang, tapi hanya 4 yang menempa, dan selama bertahun-tahun, dia sangat mengetahui bahwa 9 tingkat penempaan tubuh pedang, semakin terbelakang, semakin sulit. 9 tubuh pedang palsu, ini adalah pertama kalinya Mu Yun melihatnya. Dengan kelaparan 11, hampir mencapai apa yang disebut atmosfer yang mendominasi puncak, yang kuat, menakutkan, dan menakutkan. Kaisar Huan mendengus dingin dan langsung melangkah keluar. Akankah dia takut dengan kelaparan 11, yang belum mencapai level dewa dan kaisar? Mustahil. Waktu pendaratan, momentum mereka, terjadi pada saat ini, dan dunia berubah dalam sekejap.